Isinya KPBS itu sampai punya jargon tata tentrem kertara harja salieu beh ya, Dan itu juga kita lompatannya sudah mulai menerapkan tidak lagi ada pencatatan manual, semua sudah digital, semua sudah kita computerize semuanya. computerized, Wah, dan mantap. tidak bisa dipermainkan lagi. Bahwasanya koperasi itu kuno dan ketinggalan zaman itu salah. Kalau punya pemikiran mau memulai bisnis sapi perah peternak saat ini masih sangat Ya. menguntungkan. Secara nasional ya, kita melihat secara nasional kebutuhan susu nasional ini dari yang lokal itu baru memenuhi mungkin sekitar 20%. 80% Sisanya impor. impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi di Ubar BT, usaha Jabar, berbagi tips. Ini podcast resmi UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot bersama para pelaku UMKM dan koperasi yang inspiratif dari berbagai penjuru di Jawa Barat. Ya, dan kita bakal kupas tuntas jatuh bangunnya merintis usaha, tips jitu membangun usaha, sampai memperkuat organisasi lewat koperasi. Nah ini kita di episode sekarang bakal lebih banyak ngobrolnya soal koperasi ya. Matakna tong bararete wae mendingan bergabung bersama saya Edi Brokoli yang akan nemenin kalian semua di Ubar BT yang bisa kalian saksikan di YouTube dan juga bisa didengerin di Spotify. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Bukan kalau kontennya, dan kontennya insya Allah bermanfaat ya ke media sosial kalian. Share ke banyak teman, keluarga. Mudah-mudahan bisa ngambil manfaat dan berkahnya dari apa yang disajikan di Ubar BT. Oke, di episode kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah Dr. Haji Asep Rahmat Khairuddin MPT yang sekarang menjabat sebagai sekretaris KPBS Pangalengan ya. South Bandung Dairy Cooperative West Java Indonesia 2025. Kita Bandung now masih kena Bandung, kemarin ada rame bertebaran di media sosial kalau ngomong Jakarta tuh Jakarta jangan Jakarta gitu. Pak Asep Wilujeng Sumping, selamat datang di Ubar BT. Hatur nuhun waktosna sudah memenuhi undangan kami. Disingkatnya Pak Asep aja ya. Ya. Udah. Kalau harus atau mau Pak Dokter. Ah, Saya tuh punya adik baru dokter, sekarang di Hirayana jadi udah nggak dipanggil nama adiknya guys, nama Bu Dokter, damang Bu Dokter. Satu sisi teh rada herian, satu sisi bangga juga ya punya adik ya. dokter. Doktor adalah pencapaian tertinggi dalam dunia pendidikan. Kalau profesor itu anugerah. Kalau dokter itu yang diraih oleh si pelajarnya. Gitunya Pak Dokternya. Luar biasa. Kamu saya dokter lagi. Terhitung dah yang dokter yang ada di sini yang Pak Asep. Terhitung baru berapa lah ini ya. Ini baru keberapa. Alhamdulillah tamunya dokter. Tadi ya beliau adalah sekretaris KPBS. Hari ningal produknya mah udah sering Ya. mendengarnya, mengkonsumsinya juga, tapi kesempatan nih sekarang luar biasa bertemu dengan pengurusnya ya, boleh dibilang ya, Pak Asep. Kita ngobrol soal KPBS Pak Asep. Sebelumnya berarti KPBS-nya dulu nih, ini KPBS teh dari tahun berapa ini, klasik banget ya saya di Borojolnya Ya, geus rame. Dari tahun berapa KPBS berdiri, Pak Asep? kalau KPBS sendiri mulai tahun 1969. 1969 Jadi tuh kan. berdirinya 1 April 1 April 1969. 1 April 1969. Bener kan, saya Borojo udah 8 tahun umurnya si KPBS-nya. Nah, Pangalengannya sudah melekat di kata-kata KPBS itu dari awal atau hanya KPBS saja? Ya, KPBS Pangalengan. Dari dulu sudah Sudah begitu. dulu. Berarti ada KPBS lain
Bandung Selatan, Banjaran koperasi misalnya, ini mah misalnya gitu. nggak ada. Nggak ada ya? KPBS Pangalengan itu mah sudah apa ya? Sudah jadi merek gitu lah. Sudah jadi KPBS merek Pangalengan. ya, Ya, sudah KPBS Pangalengan gitu. udah Tidak ada KPBS hakinya udah gitu ya. Banjaran. Gitu ya. Bandung Selatan luas, tapi Iya, ini memang adanya di Pangalengan. Pangalengan. Kita Memang sudah berdiri di Pangalengan. kita sudah kenal lah dengan produk-produknya, baik susu, permen karamel, Yogurt. yogurt dan seterusnya. Oke, sudah dari 1969. Siapa yang mendirikannya teh dulu teh? Jadi jadi Sejarah ada singkatnya. ceritanya. Sejarah singkatnya, nah. Jadi yang pertama yang biasa dipertanyakan kenapa ada sapi perah di Pangalengan. Nah, ini menarik, Sapi menarik. perahnya itu kan yang dipelihara itu adalah sapi Friesen Holstein asli Oke. Belanda. Jadi sapi Oke. perah Belanda yang belang putih itu Mm-mm. disebutnya Friesen Holstein. Itu memang sapi Memang asli Belanda. aslinya dari Asli dari provinsi Friesen di Belanda Utara. Oke. Nah, kenapa ada di Pangalengan? Karena zaman dulu itu di Pangalengan itu banyak orang Belanda di Oh, ada perkebunan teh. kebun ya, mohon. Dan diantaranya ada tahun 1884 ada peternak yang mulai beternak sapi perah di Pangalengan. Mereka bawa sapinya dari Belanda. Dari Belanda. Dan di awal-awal itu memang di Pangalengan itu ada, kalau tidak salah ada 5 perusahaan Belanda peternakan besar di sana. Nah, bangsa Indonesia yang mungkin sebagai pegawainya. Itu berlangsung sampai tahun 1942. Nah, 1942 itu begitu datang Jepang itu diserang, dirusak, mungkin Belandanya pergi, sapinya kan jadi bawa kabur. Sapinya mulai dipelihara oleh masyarakat sekitar, jadi dibawa ke rumah, ada yang 3 dan 2 mungkin seperti itu. Ya, termasuk harta benda yang ditinggalkan oleh Nah, Belanda itu. itu ya. Mulai beternak, mereka akhirnya banyak berkumpul, ada kumpulan peternak. Mulai tahun 42 itu ada kumpulan peternak, disebutnya itu ada gabungan petani peternak sapi Pangalengan. Tapi kelompok itu hanya bertahan sampai tahun 63. Nah, baru setelah itu ada beberapa tokoh peternak dan tokoh Pangalengan, nah, mendirikanlah Koperasi Peternakan Bandung Selatan. Dari tahun itu sampai sekarang Memang masyarakat setempat masyarakat berdirinya setempat. ya. Jadi bukan ada yang membentuk, tapi memang datang dari keinginan masyarakat mereka, dan ya. diinisiasi memang udah beberapa tokoh penting di sana. Ngariung lah gitu mereka Ya. teh. Terus kita mesti menjalin kekuatan bersama nih kayaknya nih. Naonnya bentuknya koperasi paling cocok Ya. nih pasti gitu. Dulu itu ada putra Pangalengan namanya Dr. Hewan Daman dan Wijaya. Itu diantara salah satu tokoh yang mendorong berdirinya KPBS Pangalengan. Nah, konon kabarnya ada visinya KPBS itu sampai punya jargon tata tentrem kertara harja salieuk beh. Jadi itu memang dicetuskan oleh tokoh Daman waktu itu. KPBS memiliki fiksi diantaranya lah mewujud tata tentrem kertara harja salieuk beh. Jadi peternak sapi perah yang ada di Pangalengan menjadi sejahtera. Salieuk beh itu kalau bahasa Sunda mah segala aya lah. Oke, segala nyampak. Bro gitu. di juru, bro di pantai. Ngalayah di tengah imah. Jadi walaupun kita di gunung gitu ya, misalkan peternak di gunung membutuhkan beras, kan di Pangalengan teh sawah. Mohon, tapi Koperasi menyiapkan semua kebutuhan peternak itu disediakan oleh koperasi. Oke. Jadi ketika peternak bergabung di koperasi, segala kebutuhan peternak itu disediakan oleh koperasi, difasilitasi, disediakan. Itu makna dibalik tata tentrem kertara harja salieuk beh. Ya, gitu. Itu mah prinsip koperasi pada umumnya memang begitu ya. Tapi kalau kami itulah menjadi kejaran yang terus terngiang bahkan didengungkan oleh para pendahulu sampai sekarang itu, pokoknya dengan berkoperasi peternak itu harus benar-benar sejahtera. Iya, betul. Kalau tidak sejahtera berarti gagal koperasinya. Itu ya betul. Betul ya, kurang lebih gitu ya. Sehingga dalam perjalanannya memang kami akhirnya apa yang menjadi kebutuhan peternak itu kita siapkan semuanya. Ya. Termasuk
di perjalanan kami ya mungkin pencapaiannya mulai kita lebih ke menerapkan berbagai inovasi itu mulai 2015. Jadi 2015 Maksudnya ada lompatan besar. ya lompatan besar itu untuk di KPPS 2015 kita Dari mulai sisi apa nih, Pak? dari teknologi. Teknologi. Teknologi pada saat itu kita mulai mengaplikasikan digitalisasi di bidang perkoperasian. Mulai dari penerimaan susu kita sudah sistem digital. Kemudian sistem penerimaan susu juga sudah dibuat sedemikian rupa supaya peternak ini menjadi dimudahkan dan nyaman. Dan di situ juga ada loncatan yang perubahan yang besar pada saat penerimaan susu. Dulu penerimaan susu kita ke peternak itu liter dalam liter. Betul. Mulai 2015 kita dalam kilogram. Oh, jadi kilogram. Jadi kilogram. Apa perbedaannya signifikannya dari kalau dulu ketika di liter itu kadang sering banyak error gitu ya. Oke. Misalkan antara garisnya segala macam. Nah, sekarang udah ditimbang. Kalau ditimbang timbangannya juga digital lagi ya. Jadi pasti presisi. Sudah presisi. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita gitu ya. Jadi koperasi menerima, karena gini dulu itu kita menerima dari peternak liter, kita menjual ke industri itu kilo. Jadi itu sering jadi perdebatan. Kalau beli liter dijual kilo, pasti ada lebih itu karena 1 liter susu itu pasti 1 kilo lebih. Betul. Nah, di situ sering jadi perdebatan. Akhirnya 2015 kami menjalankan sudah sekarang terima kilo. Anggota semakin bahagia dong. Dan jelas. Jadi semua yang dibawa oleh peternak itu diterima karena tertimbang gitu. Betul. Dan itu 2015 ya signifikan ya. Dan itu juga kita sudah mulai menerapkan tidak lagi ada pencatatan manual, semua sudah digital. Computerized. Dan tidak bisa dipermainkan lagi gitu kan. Tidak bisa misalkan setor 10 ditambah ibuprofen jadi 15 gitu ya. Nggak bisa sekarang. Jadi begitu datang ditimbang langsung ke stornya 11 tapi kita ujung-ujung kayak opatnya. Itu yang sering bermasalah di sini. Angka 1 ke 4 ya paling mudah. Nah, disitulah yang menyebabkan di pihak koperasi juga ada istilahnya kesusutan, hilang gitu. Iya betul. Tulisannya ada, barangnya tidak ada. Iya. Tapi itu masa lalu. Sekarang sudah tidak begitu lagi. Sudah serba digital, sudah presisi. Sekarang sudah mungkin banyak koperasi-koperasi yang belajar untuk bahkan sampai begitu ya, itu nanti kita ceritakan. Nah, sekarang konon kabarnya Pak Asep sebelum jadi sekretaris dan juga anggota ya. Anggota tapi juga dokter hewan. Nah, aku cerita singkat dong. Jadi bapaknya dokter hewan atau peternak? Ya. Terus kan maaf sebelumnya. Anggota semuanya berarti peternak peternak sapi perah ya. Peternak sapi perah. Harus peternak sapi perah anggotanya. Kecuali anggota luar biasa mungkin. Bapaknya dokter hewan atau peternak nih, gimana nih? Jadi keberangkatan saya mulai ke Pangalengan itu, saya ke Pangalengan tahun 93. Itu kerja di KPBS sebagai dokter hewan di lapangan. Jadi dibutuhkan ya dokter hewan selalu ya. Memberikan pelayanan ke peternak. Jadi setiap hari saya keliling melakukan pengobatan. Nah, Bapak digaji sama koperasi. Sebagai anggota mendapatkan pelayanan itu gratis. Hanya karena anggota koperasi. Jadi anggota itu sebagai anggota itu ada hak dan kewajiban. Pasti ada iuran dan sebagainya, tapi mendapatkan pelayanan dari dokter hewan. Pelayanan itu diantaranya pelayanan kesehatan hewan. Itu ada dokter hewan dan para medis. Itu bekerja 24 jam. Iya. Karena nggak bisa diatur sapi mah sakitnya. Kalau melahirkan tengah malam. Makanya kudu keheula ulah wakan. Misalnya harus sesar tengah malam ya. Iya. Jadi dulu saya ya 24 jam dokter hewan ya. Iya. Dulu keberangkatan saya dari dokter hewan di lapangan, kita bekerja kurang lebih 30 tahun lah. Di lapangan pindah-pindah, saya pindah
jadi manajer. Nah, setelah Oh, jadi manajer itu bisa ikut di dalam pemilihan pengurus. Jadi ini saya udah ini mau masuk periode kedua jadi pengurus. Oke, jadi Bapak sudah 30 tahun di KPBS teh. Tapi Lebih mungkin. lebih tapi Ya, lebih. tapi awalnya dokter hewan Dokter hewan. dulu gitu. Nah, terus dalam perjalanan itu tahun 97 mulai beternak. Menjadi anggota peternak. Kalau boleh tahu kabita anak kunaon tah ujug-ujug mau jadi peternak. Ya kebetulan kalau saya memang senang ke sapi ya. Iya. Kemudian istri juga senang Senang. juga karena memang Terus? punya latar belakang yang sama. Terus Dan dari sisi bisnisnya memang wah ini menguntungkan. oh iya, gitu. karena ketika awal-awal itu saya kan sering keliling bertukar pikiran dengan peternak, Oke, memberikan oke. masukan, tapi tidak praktek Tidak, kan. Nah, akhirnya kepikir kenapa kita Nggak tidak ikut praktek, juga. kita ikut bisa biar tahu. Akhirnya menjadi 97. percontohan Iya. gitu kan, menjadi contoh peternak. Jadi sebelum saya informasikan ke peternak, saya coba dulu di rumah. Oh. Begini, oh, ternyata Oke. 97 Bapak mulai. 97, 99 saya menjadi apa pilot projectnya kerjasama pemerintah kita dengan Jepang. Wow. Yang jadi peternak istri, yang jadi anggotanya Oh, waktu itu. iya. Nah, Bapak masih sebagai dokter Dokter. hewan di KPBS. nah, baru tahun kemarin harus dirubah. Jadi yang menjadi anggota saya. Oh gitu. Jadi dari anggota biasa, dari anggota luar biasa pindah menjadi anggota biasa. Oke. Menjadi anggota. Anggota. Akhirnya saya sekarang anggota Anggota karena peternak. peternak. Ya, dulu mah hanya dokter hewan yang bekerja di KPBS. Peternak, tapi sebagai anggota operasinya istri. Nah, mumpung lagi ngomongin anggota, saat ini KPBS anggotanya sudah berapa, Pak? Total anggota sekarang sekitar 4.000. Banyak ya. Populasi sapinya mungkin sekarang terakhir saya lihat sudah 15.000. Di Pangalengan semua Pangalengan. atau di Bandung Di Pangalengan. Selatan? Di Pangalengan Di aja. Pangalengan aja. Di Pangalengan di 2 kecamatan, ada kecamatan Pangalengan dan kecamatan Kertasari. Dua Itu kecamatan. wilayah kerja 4.000 anggota, 15.000 ekor sapi. sapi perah. Wow. Tapi yang aktif 2.000 orang. Yang aktif itu yang stor susu pagi dan sore. Kalau yang Oh. lainnya berarti kalau anggota non aktif itu biasanya mereka sapinya masih kecil. Oh, oke. Ya masih Oke. kecil. Tapi tetap sudah anggota juga. Sudah anggota. Nah, berarti pertanyaan ini ada mekanisme pelayanan ke peternak. Apakah ada perbedaan keuntungan yang diterima menjadi anggota aktif dan non Oh, aktif? jelas kalau anggota aktif itu semua pelayanan dapat. Anggota tidak aktif nanti ada kriteria Ada, ya, ya. ada aktif 1, aktif 2 gitu kan, beberapa bulan dia tidak store susu itu mungkin hanya mendapatkan pelayanan ini gitu. Kalau yang anggota aktif itu mereka mendapatkan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan kesehatan anggota, Oke. kemudian pakan, terus karena koperasi kan punya perusahaan juga, ada PT Bank Perkreditan Rakyat. Jadi urusan finansial juga Ya, ada itu jadi keuntungan juga. kalau anggota yang aktif Banyak itu memiliki benefit di situ. benefit yang lebih Yang lebih besar banyak, dibanding ya. dengan Ya, tapi tetap pokoknya anggota sekarang 4.000, aktif 2.000 nih. Di Pangalengan aja di 2 kecamatan. ya. Pertanyaan simpel dari saya pribadi nih Pak Asep. Kalau saya menjadi Pak Asep di tahun 97 saat ini masih memungkinkan tidak dengan kondisi anggota udah 4.000, sapi tos 15.000, demand-nya masih ada nggak nih? Apakah ini bisnis yang menarik untuk dimulai? Ya, kalau kita secara nasional ya, kita melihat secara nasional kebutuhan susu nasional ini dari yang lokal itu baru memenuhi mungkin sekitar 20%. 80% Sisanya impor. Nah, itulah yang menjadi Per hari ini 2025 nih. makanya kejaran pemerintah kita dengan berbagai program, terutama sekarang ada program makan bergizi ya. Ya. Nah, itu kan butuh susu. Masih Konon kurang itu. kabarnya KPBS juga Iya, kita menjadi mitra untuk itu. minta untuk menyiapkan susu. Tapi Program MBG itu. sapinya harus nambah. Ya, kalau misalkan untuk
wilayah kecil ya oke, kalau misalkan Tergantung kontrak kerjanya besar juga nih berapa ya, banyak berapa yang banyak diminta untuk juga kan, MPG kita ini juga mensuplai susu ke industri juga yang kan. sudah kontrak juga Sudah dengan kontrak industri gitu ya. ya, sudah lama. Tapi yang pasti berapa persen baru terpenuhi kebutuhan nasional? Kurang lebih 20%. 20%, sisanya impor. Sisanya 80% impor. Mumpung lagi ngomongin lokal dan impor, berarti impor ini memang karena memang tidak tersedia aja atau barang yang dari impor lebih bagus? Ya, tidak tersedia. Kita Tidak masih tersedia. kurang. Seandainya bisa tersedia 50% lah, misalnya gitu ya, orang tetap pasti akan lebih pilih lokal kok gitu. Ya, kalau zaman dulu itu ada kebijakan dari pemerintah itu bahwa ada wajib wajib serap susu Ya, 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 ya. Seperti di otomotif juga ada kayak iya, gitu, wajib. kandungan Jadi industri-industri itu onderdilnya ya. wajib Mm-mm. sepenuhnya dari lokal. Nah, itu kalau misalkan didorong, pernah dihitungkan kemarin dari pemerintah menghitung, eh, kalau seandainya kebutuhan nasional kita penuhi, itu Indonesia harus mengimpor kalau tidak salah 1.400.000-an lebih Ekor ekor sapi perah. sapi perah. Oke. Cuma kan tidak mudah kan, siapa yang akan miaranya di mana, pakannya dari mana gitu kan. Tidak mudah tapi bisa diwujudkan dong. Bisa, sebenarnya bisa. Karena dulu kita pernah lebih lah dari 20%. Kapan tuh kalau boleh tahu? Nah, Dan kenapa bisa dan kenapa bisa begitu sekarang tidak? ya mungkin Masalahnya apa? sekarang ini kalau saya melihat ya banyak peternak yang berkurang itu sekarang biaya 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 operasionalnya berat, mahal kan, Di sisi apa Pak Asep? dari ketersediaan pakan terutama karena Tapi kan koperasi menjembatani ini untuk penyediaan betul. pakan ini. Tapi ini mah pengalaman saya ya. Yes, Saya ketika tahun 97 beternak itu kerasa gitu, besar itu penghasilan dari Oh, 98 mengubahnya berarti nah, kalau itu gitu. waktu Krisis krisis moneter. Iya. harga pakan kan. Iya. Ketika dolar tiba-tiba dari 2000 menjadi 16.000, akhirnya kan itulah disitulah. mulai menurun. Oke. Tapi perlahan bangkit Nah, sekarang kembali. gini, kemarin kita tahun 2022 dihantam masalah juga. Ya. Ada penyakit mulut dan Riset kuku. lagi apa restart lagi Iya. gitu. Saya produksi waktu itu sudah sekitar 70 ton, begitu kena penyakit mulut dan kuku drop sampai 44 ton. Nah, sekarang bangkit perlahan. Nah, di akhir di bulan ini sudah bisa mencapai 74 sampai 75 ton lagi. Populasi sudah naik lagi. Naik lagi. Tapi berarti simpelnya menarik ini ya. Menarik kalau kita bicara supply dan demand yang begitu timpang ya, impor masih sangat tinggi. Ya, Pakan terutama yang menjadi karena kan beban terbesar di sapi perah itu di pakan. Nah, tinggal ya mungkin saya juga sedang berupaya bagaimana memberikan pengertian pemahaman kepada peternak untuk efisiensi. Nah, ini kan karena juga ternyata peternak efisiensi. kalau peternak itu kan pengertian efisiensi di bidang pakan ya. Oke. Kalau peternak itu kan efisiensi itu murah. Salah. Jadi jangan buang-buang gitu ya maksudnya. Jadi pakan itu mungkin akan lebih ada menggunakan pakan yang lebih mahal secara nilai. Iya, oke. Tapi dia produktivitasnya bisa lebih tinggi. Berarti nah, itu tidak kita masuk. Padahal itu tuh efisiensi. Iya. Nah, di situ jadi memang ada banyak mindset yang pokoknya mah kudu murah weh. Padahal produksinya jelek gitu. Ya nggak bisa. Kalau dibikin murah, jadi produksinya malah jadi tidak efisien. Jadi jatuhnya mahal. Jadi jatuhnya mahal. Ada produksinya kecil gitu. Jadi maksud saya ketika efisiensi itu peternak menerapkan pola pemberian pakan yang benar sehingga potensi produksi dari sapi yang dipeliharanya bisa maksimal. Tapi kan ini kan disampaikan oleh ahlinya, jadi anggota juga peternak juga mendengar dong. Nah, itu salah satunya kenapa saya harus beternak juga.
Oh iya benar. Jadi saya Udah kealaman kok Abi, berani Bapak pada berani jalan ngomong sekarang. begini itu sudah saya kerjakan. Sok, ada atas tapi Abi mah terus gitu, Nah, gitu. jadi tidak bisa ditentang ya. Oke, jadi cerita di balik. Saya cerita banyak soal ini karena siapa tahu dari yang antara nonton juga yang ada di sini, yang punya kelebihan uang, pengen punya unit bisnis baru gitu ya. Menarik nih sapi ini gitu kan. Peluangnya mah besar. Kalau dengar 20% pemenuhan kebutuhan nasional berbanding 80-nya impor mah besar banget. Nah, dan cuman jangan salah juga dong memulainya ya. Memulai dengan koperasi ini Nah, ya. yang paling penting. Ini peran koperasi ini dalam kasarnya lah, saya mau ikutan nyemplung cas punya lahan di Pangalengan. Kalau tidak berkoperasi, dengan berkoperasi perbedaan signifikannya apa? Kita lagi mau bicara manfaat koperasi ini. Ya, dengan Apalagi umur KPBS yang sudah ya, lama ya. kami ya sudah sekian puluh tahun lah, dari tahun 69 sampai sekarang sudah teruji sebenarnya ya. Teruji satu, Baik setuju. peternaknya ya, Tuh. peternaknya sudah tahan mental. Buat kemarin aja dengan PMK, dengan penyakit mulut dan kuku itu hampir lumpuh semua. 8.500 ekor tuh kena. Nah, yang mati aja 1.500 ekor. Tapi peternak bertahan dan 2024 ini bisa bangkit lagi. Karena Dengan solid. misalnya ada yang tersisa dia, nah, dan diperkuat dengan kebersamaan, kelembagaan ya. Karena kalau misalnya koperasi ya tidak kuat juga akan kolaps pada saat itu ya, karena biaya operasional tinggi, pendapatan dari susu itu satu ya jelas. Tapi alhamdulillah ya, peternak bisa bertahan dengan kebersamaan, akhirnya kita bisa bangkit lagi. Bahkan mungkin 2024 bisa disebut sebagai pencapaian tinggi juga ya, setelah terpuruk gitu ya. Ya. Apa nih indikatornya Pak? Ya indikatornya kalau koperasi ya SAU-nya jadi naik gitu kan. Iya. Terus pelayanan tidak ada berkurang gitu kan. Bahkan unit-unit usaha juga kita berkembang. Dari KPBS itu kan punya unit usaha. Nah, apa boleh ceritakan sekali? Perusahaan pengolahan susu. Ada yang bikin apa namanya? Yogurt, keju mozzarella, sampai gitu ya. kerupuk susu. Ya, kalau itu home industry. Ada home industry. Tapi disuplai susunya dari koperasi. Karamel. Ya, itu home industry. Oke. Nah, kemudian kita punya rumah sakit juga. Oh, sudah punya rumah sakit sendiri ya. Dan ada bank. Punya bank perkreditan. Bisnis yang dimiliki oleh KPBS. Ada tiga bisnis. Yang ini juga membantu pada saat kita terpuruk ini, membantu sekali. Pasti. Dan kita tidak pernah tahu ada apa-apa itu di depan. Nah, biarpun kita tidak menginginkan, selalu berusaha untuk jangan sampai itu, tapi duka teuing. Ya. Tapi kita siapkan dulu ya. Itu ternyata disitulah ada kebersamaan, kekuatan, sehingga kita bisa bangkit bersama-sama. Dan tadi keuntungan menjadi anggota. Jadi kalau misalnya kita pelihara sapi, menjadi anggota koperasi, itu semua sudah istilahnya tinggal telepon lah. Ya. Bahkan untuk sapi tinggal telepon. Kemudian kalau sapinya sakit atau sapinya minta kawin, tinggal telepon. Butuh permodalan, tinggal telepon. Pengajuannya sekarang jelas tujuannya. Kami sudah fasilitasi di handphonenya peternak. Jadi peternak bisa mengajukan aplikasi, udah ada aplikasi. Wah, ini yang lompatan di 2015 tadi berarti inovasi juga. Ya. Koperasinya tidak begitu-begitu aja, mengikuti perkembangan zaman juga ya. Itulah emang ya sekeren itu dari tahun 69. Kalau bicara itu berarti tadi udah disampaikan punya rumah sakit, kemudian untuk keuangan. Jadi ya berkooperasilah supaya lebih baik ya. Lamun sesoranganan bisa-bisa aja, cuma nanti mau menyalurkan kemana, kecuali sudah ada. Ini kan sudah tidak, kalau misalkan kita membuat usaha sendiri, kita harus memikirkan pakannya dari mana, kesehatan kemana, pemasarannya kemana. Ini mah tinggal bikin kandang, pelihara yang bagus, stor susu sudah ada tempatnya. Harganya juga
kami ini memberlakukan harga perorangan. Jadi setiap peternak itu bisa bersaing. Harga itu berbeda-beda Oh gitu. berdasarkan kualitas. Saya misalkan setor Kualitas susu dibedakannya dari apa, Pak? dari ada kadar lemak, kandungan proteinnya, Oh. kemudian dari apa jumlah kuman kalau di susu itu. Oh, Jumlah oke. kumannya berapa? Semakin kecil, Semakin semakin bagus. baik. Harganya Oke. bisa paling tinggi. Oke, itu makanya ternyata bukan ya, semua orang akan punya keunggulannya masing-masing. Iya. Semua akan berlomba-lomba untuk unggul produknya. Semakin unggul harganya Nah, harganya lebih lebih tinggi. baik. Jadi kalau tadi anggota yang aktif itu ada 2000-an, berarti ada 2000 harga. Oh gitu. Iya. Itu diuji dulu gitu Diuji, ada pengujian. sampel. Ada sampling. Setiap setor susu sampling dulu, Ada sampling. step sampling. Wow, saya baru tahu juga. Mungkin kalian juga baru tahu juga ya. Ada Kirain teh sama sama ya, putih gitu ya gitu. kira. Enggak. Nah, Jadi kami ada tim nanti di unit penerimaan susu. Hmm. Ada tim testernya. tim tester. Jadi dia akan memeriksa ini susu Samplingnya. pertama yang awal lolos atau tidak masuk ke. Iya, iya, Setelah itu kita ambil sampel iya. untuk menentukan harga. Oke. Nah, Jadi per 2 minggu kita bayarannya per 2 minggu. 2 minggu bayarannya. Per 15 hari itu sudah bisa. Dan peternak bisa melihat di aplikasi, dia Aplikasi. dapat harga berapa. Yang itu tadi yang baru terjadi 2015 Ya. lah udah lompatannya nggak ada, nggak bisa ditulis tangan, nggak bisa dimanipulasi tuh. Kemudian setelah setor ke KPBS, peternak fokus beternak lagi untuk Ya. menghasilkan susu yang baik. Karena untuk urusan penyalurannya, distribusinya udah PR-nya, kerjaannya KPBS. Kerjaan. Jadi Saat ini pemasarannya sudah sampai mana aja, Pak Asep? kami ini pemasok susu ke Jakarta, ke Jakarta. Pusat, kemudian di Bandung ke Ultra Jaya, Bandung Ultra Jaya, kemudian satu lagi ke Indolakto, Indolakto, mungkin sekitar 10 sampai 15 persen kita olah di pabrik sendiri. untuk ke Yang susu yang iya, keliling gitu ya. langsung end user. Sama mozzarella. Kemudian juga kita memasok susu ke industri yang ada di seputar Pangalengan untuk Yang membutuhkan membuat produk susu yang tadi kerupuk permen, susu lah, kerupuk, karamel dodol. apa ya dodol. Saat ini udah Gitu. itu udah bener ya tadi ya, berarti udah beremoy petani mah udah Iya. fokus lagi aja bagaimana supaya bisa Memelihara menghasilkan sapinya. susu yang baik dari sapi yang dipelihara itu. Begitu. Kan, nah, gitu. Nah, ini secara KPBS, secara umum Bapak pasti punya pengetahuan banyak untuk koperasi. Ini selalu saya tanyakan, banyak orang yang anak-anak muda sekarang apalagi koperasi teh menganggapnya kolot, kuno gitu. Bukti nyata nih 2015 KPBS digitalisasi. Petani mah fokus aja bertani kan gitu ya. Iya. Kurang lebih ya, peternak mah fokus aja berternak. Bahwasanya koperasi itu kuno dan ketinggalan zaman itu salah, betul kan Pak? Iya. Ya, gimana tambahan argumennya selain yang Jadi, saya sampaikan Pak Dokter? Ya, kami mengalami ya. Jadi bagaimana perjalanan KPBS dari tahun 69. Betul. Terbukti bahwa koperasi ini sebagai bisnis yang kuat juga gitu. Iya. Terutama ketika sistem perkoperasi itu dijalankan dengan benar gitu kan. Itu tidak menumbuhkan saling kepercayaan, keterbukaan, Betul. transparansi ya. Mm-mm. Tetap harus dijalankan. Itu akan bisa menjadi bisnis model yang bagus lah, bisa diandalkan. Ya, ya. Kami sudah didera berbagai masalah ya, mulai moneter, mulai COVID. Ya, COVID kan bermasalah juga, betul. tapi malah makin bersinar kalau pas COVID. benar, semua orang ke kesehatan. Cari susu kan, Ya. tapi pas PMK itu mesinnya yang rusak. Itu di situ hampir-hampiran. Iya, iya. Tapi dengan berkooperasi Dengan bersama bersama, menghadapinya lebih kuat ya. alhamdulillah bisa keluar. Kemudian anak muda nih, Nah, untuk beternak. muda. Beternak itu memang kadang-kadang dia berpikir beternak itu kotor, beternak itu kolot jadi ya. Betul. Karena mereka berpikir melihat peternak itu harus ngarit. Benar. Yang ngarit itu akan memakan waktu yang lama. Nah, sekarang sudah Dia bakal poin. kami fasilitasi. Iya. Di koperasi itu ada semua unit. Saya ada unit yang menyediakan konsentrat. Ada unit juga yang menyediakan hijauan. Jadi pakan utama hijauan kita siapkan.
Jadi kita mendorong peternak-peternak muda ya yang milenial ini untuk nggak usah repot bergabung di koperasi di Pangalengan. Rumputnya sudah ada, tinggal di Kembali lagi ke visi yang tadi, tata, tentrem, tentrem, terharja saliut tata B. raja, saliut B. Nah, itu juga siap. Saliut B itu bukan hanya untuk keperluan di rumah tangga, Untuk sapinya juga. untuk sapinya juga saliut B. Bahkan aplikasinya sudah ada Sudah sekarang. di Jadi silakan Anda menjudge kalau Anda masih berpikir koperasi itu kuno dan ketinggalan zaman. KBBS salah satu contoh yang bisa menangkis itu. Dan saat ini tadi Bapak sempat singgung ada koperasi-koperasi juga yang belajar ke dari mana aja nih Pak? Saya dengar dari luar negeri juga ada yang datang juga ke kemarin KBBS kita nih. menjadi berbagai tempat praktek, tempat sharing ya dari berbagai tempat ya, berbagai negara. Terakhir kemarin dari Swiss, dari Belanda ya, dari Belanda. Kemudian ya Asia, sekitar Asia. Kemudian koperasi-koperasi ada di sekitar. Mereka belajar berkoperasinya atau beternak sapinya? Dua-duanya? Melihat sistem koperasinya. Lebih banyak belajar sistem koperasinya? Terakhir ada yang belajar dari Papua, diantar dari dinas koperasi kalau salah ya. Belajar di Pangalengan tentang untuk koperasi. Diterapkan di sana. Luar biasa. Jadi ya. Mereka melihat bagaimana bisa bertahan itu koperasi dari tahun 69 sampai sekarang. Bukan hanya bertahan tapi melakukan inovasi, menjawab segala masalah. Seperti apa? Bangkit dari keterpurukan dan seterusnya. Belum juga mahasiswa-mahasiswa dari yang bisnis ekonomi biasanya studi banding. Sudah bukan dari peternakan saja ya. Terakhir tadi pagi sebelum ke sini ada dari sini Universitas Bisnis Muhammadiyah. Bisnis tadi mau berdiskusi tentang perkoperasian. Jadi mungkin anak-anak muda mulai tertarik nih, koperasi ada sih yang bisa besar. Udah mulai banyak nih Pak, tapi masih ada juga yang ragu dan menganggap itu kuno, itu buang jauh-jauh. Ada contoh yang bisa diterapkan oleh kepada anak muda. Saya tahunya juga di sini bahwa FC Barcelona itu juga sistemnya koperasi. Ya itu juga kan Prison Flag yang pabrik susu bendera itu punya koperasi di Belanda. Iya betul, itu juga betul. Bahwa jauh sekali dari kata-kata supplier susu dari New Zealand, Kontera itu juga koperasi juga. Koperasi peternak. Anda tidak tahu. Anda tidak tahu saja bahwa semua itu adalah koperasi. Koperasi perusahaannya banyak. Itu no abi rewas pisanna bahwa FC Barcelona teh koperasi. Kita kan begitu mengagungkan klub bola itu ya, orang tahunya teh Barcelona. Jadi kita mungkin masih menganggap bahwa koperasi itu perusahaan ecek-ecek gitu ya. Nah gitu sebagian orang. Biasalah gitu kan. Sebagian orang juga mah beunghar lah di tindak koperasi mah gitu. Padahal kamu jadi budak korporat juga, emang kamu punya gaji berapa sih? Dan kita baru tahu juga ya bahwa anggotanya peternak ini berbeda. Hasil setor susunya berbeda, jadi take home pay-nya teh beda-beda. Itu saya baru tahu loh. Saya kira-kira teh sama gitu. Ya, jadi dengan beternak sebenarnya peternak sapi nih, itu mereka mendapatkan hasil harian. Jadi ya bisa seperti pegawai di tempat lain kan. Ya setiap tanggal ini 2 kali malah, setiap tanggal 15 setiap 15 hari sekali dapat bayaran kan? Seperti biasa. Padahal tadi kalau misalkan impor aja harganya berapa? 40 juta. Kalau punya 10 berapa juta di luar rumah tadi. Benar. Dan memang Pangalengan tuh memang punya spesifikasi yang cocok untuk sapi perah ini. Itu sudah dari zaman Belanda, dari 18 sekian ya. Karena yang kita pelihara adalah sapi dari negara beriklim sedang. Ras itu ya. Kalau Friesian Holstein itu dia butuh ketinggian dan dingin. Dingin terutama. Ketinggiannya juga harus di atas sekian ribu mungkin. Makanya dulu sapi perah itu dikembangkan di pegunungan-pegunungan yang dingin. Betul. Supaya dinginnya dapat gitu kan. Karena terbiasa. Dan ketika cocok, dia akan bisa menghasilkan susu
bagus gitu, produksinya bagus. Ketika turun ketinggiannya dan suhunya terlalu hangat, dia turun. agak panas. Kualitasnya juga mungkin kadar Berbeda. kumannya juga lebih banyak Lemaknya dan lebih seterusnya. turun. Gitu ya. Jadi makanya di Pangalengan ini sebegitu besar dan bertahan, bukan hanya bertahan, berkembang. Kalau bertahan tuh image-nya jika nu kirang saya Ya. lebih bagus kan berkembang dari 69 sampai 2025 berkembang baik malah gitu ya. Kalau di data saya di KPBS-nya ada kurang lebih sekitar 400-500 orang peternak milenial sebenarnya saat ini saat ini. Itu yang sedang digenjot lagi. digenjot supaya terus. Apa Pak yang dilakukan Pak seandainya saya sih milenial itu, tapi jiwa nama milenial Pak saya. Terus kan kalau ngeceng yang bukan di rumah juga kan yang dilihat yang milenial, bukan yang sama dengan yang di rumah. Hore Ibu, ngeceng ungu mau boleh kali, asal jangan dideketin aja. Nah, apa yang dilakukan? Ada trik-trik khusus nggak menghadapi? Iya. Kan milenial teh kritisnya banyak. Can oke acan Gus, tapi Pak, kalau Pak serba ingin mudah ya. Makanya kita fasilitasi Pak. Sekarang gaya beternak kita dengan handphone. Ya, itu juga kan mereka ada aplikasi. Ada aplikasi. Memudahkan. Waktu awal penerapan digitalisasi dan itu yang peternak wah, emang terkolot. Ada resistensi dari yang lama. Yang lama. Ternyata sekarang udah kemarin ada survei. Oke, waktu berjalan mereka akhirnya bisa juga. Ada survei dari Wageningen dari Belanda. Ternyata sudah 90% anggota di kami itu memakai aplikasi itu. Kalau sudah tua kan pasti nanya anaknya. Coba lihat Bapak bayarannya seberapa gitu. Yang ngerjain mah anaknya. Tapi sudah mulai itu. Sudah mulai. Dan karena di situ juga aplikasinya juga gampang digunakan. Gampang. Bahkan di situ si peternak itu bisa meminta pelayanan. Misalkan hari ini sapi saya sakit, langsung aja di situ, langsung WA nanti nyambung ke dokternya. Dokternya datang. Begitu. Kalau zaman saya dulu waktu jadi dokter di lapangan belum ada handphone, jadi si peternak itu simpan kartu. Jadi dulu saya ada kartu 3 kayak sepak bola. Iya. Kartu merah, kartu hijau, satu kartu kuning. Oke. Nah, si peternak ketika stor susu bawa kartu merah, simpan di kotak. Nanti tim dokter itu datang ke sana. Wah, berarti ada masalah. Oh ini kartu merah punya siapa? Langsung datangi. Sekarang mah pakai sekarang mah cepet atau ya. Masih pakai kartu. Hari gini 2025. Tapi masih ada yang punya kartu. Masih ada ya. Nggak harus dimusnahkan juga itu ya. Tapi itu tuh memfasilitasi sebenarnya ketika setor susu dia bisa sambil nyimpan laporan. Oke. Tadi sedikit kepotong yang milenial ini. Sambutannya mereka gimana Pak dengan ini? Wah, ternyata pandangan kami salah selama ini. Semangatkah mereka? Mereka bahkan kita ada tim penyuluh yang mendampingi mereka. Ini jadi peternak yang milenial ini harus berubah dari para pendahulunya, misalkan dari mulai cara memperlakukan sapi bagaimana, kemudian yang tadi peternak itu bau capek, sekarang kan udah ada fasilitas di koperasi disediakan, jadi nggak usah mikir ngarit lagi. Sudah tinggal itu uang sedikit hitunglah HPP-nya lah gitu ya. Betul. Kan hitung ngarit hesenya ngitung HPP-nya. Ngarit tapi dia membuang tenaga, waktu dan dia nggak bisa dihitung HPP-nya kalau ngambil yang hijauan dan satunya lagi yang. Kalau harganya mungkin kalau dihitung dengan satuan rumput ketika ngarit itu pasti kan beda. Tapi ini kan ada waktu yang panjang. Waktu yang bisa digunakan tuh yang lain. Untuk itu bisa memelihara ternaknya lebih baik. Iya, memantaunya lebih dalam. Karena tadi bahwa harga itu sangat ditentukan dari kualitas. Jadi kita fokus ketika curahan si peternak itu lebih banyak di kandang, merawat, membersihkan, itu otomatis kualitas akan naik. Harganya dari yang tadi ya 2.000 harga, kami di harga yang paling tinggi itu yang dikejar ya. Nah, begitulah kurang lebih suka duka, lebih banyak sukanya ya, dukanya selalu terlewati alhamdulillah ya. Dan selain cerita koperasinya, sengaja memang saya tadi nanya
Kalau nggak hanya untuk yang muda, kalau punya pemikiran mau memulai bisnis sapi perah peternak, saat ini masih sangat menguntungkan. Dari data itu tadi ya, ketersediaan lokal dan impor masih sangat timpang. Kemudian banyak kemudahan yang bisa didapat di koperasi untuk katakanlah tidak zero knowledge pun bisa dimulai kalau datangnya ke koperasi dulu. Kasarnya kan gitu. Ya, gitu. koperasi pasti sebelum mulai pasti akan diajarin dulu. Diajarin dulu. Nah, tapi kalau misalnya mau berkunjung ke sana, Pak, silakan. Selalu jam operasional terbuka. Ada meja pelayanan. Siapa yang mau tahu soal KPBS dong gitu, karena punya niat mau membuka ini gini. Silakan. Itu open ya selalu ya. Bersurat aja karena banyak. Iya karena banyak. Jadi bersurat aja. Karena mungkin setiap minggu ada kunjungan sih. Bersuratnya email mungkin. Boleh ada alamat emailnya di sini nanti dicantumkan. Boleh. Kalau ada slow respon dikit mah bukan teu diwaro tapi seurting nu lebet panginten antosan we kayak walar. Ya terakhir ada pesan sedikit mungkin untuk koperasi ya, bukan untuk milenial tadi yang pelaku, untuk koperasi yang baru kan. Koperasi Bapak mah sudah koperasi di mana Bapak sekarang berada kan sudah dari 1969. Untuk koperasi pemula nih yang baru, kemudian pelaku UMKM Jawa Barat yang baru melakukan UMKM tapi belum berkoperasi, mungkin ada tips singkat dari Pak Dokter, Pak enggak? Ya mungkin pertama mah harus belajar dulu, bertukar pikiran dengan koperasi yang sudah berjalan seperti apa. Dan perjalanannya nanti ya prinsip-prinsip koperasinya harus dijalankan, jangan sebagian-sebagian. Misalkan transparansi yang seperti itu mah harus semuanya. Jadi sepaket itu mah nggak bisa ini ya. Harus utuh gitu. Jadi jangan sampai ada kesan zaman dulu mah ada KUD gitu ya. Mohon. Ketua untung duluan. Begitulah. Ketua untung duluan. Jadi memang koperasi itu. SHU ke bahasa mana naonnya. Kan istilah itulah. Iya. Jangan jadi konotasi jelek koperasi itu kan karena seperti itu. Iya. Padahal mah jauh dari situ semangat koperasi teh ya. Jauh banget. Sangat bagus sebenarnya. Koperasi itu betul-betul ya saya merasakan sendiri ya karena dari mulai bergabung di koperasi kemudian menjadi pengurus koperasi, ketika kita terbuka dengan anggota juga dilibatkan dalam semua keputusan segala macam, itu insya Allah akan koperasi akan maju. Berkah lah untuk semuanya. Itu yang paling utama. Usaha kalau tidak berkah mah buat apa ya? Dan biasanya tidak akan diiringi oleh kemajuan yang diinginkan karena tidak berkah. Tidak berkah bagi sendiri, tidak membawa berkah bagi orang lain. Mudah-mudahan apa yang diobrolin sama saya dan Pak Asep di sini bermanfaat buat kita semua. Kalau saya sedikit kutip tadi kata Pak Asep, mulailah dengan belajar. Tempat belajar untuk berkoperasi yang paling gampang datang ke sini, ke P3W, ke Dinas Koperasi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Mangga, ini mah terbuka selalu kan. Kontak dulu di sini, mangga, silakan DM dulu. Sok mulai aja dulu gitu dengan belajar dulu ya. Nah, saya mah kalau kepikirannya nggak tahu saya teh kan sama istri, ini masa tua kita mau di gunung atau di pantai gitu. Kalau di gunung teh emang pengen beternak, Pak, emang kabita mau beternak teh gitu ya. Bu, main ke Pangalengan. Main wae tapi tipe 3 teh ka kanan abi mah. Keras ka Cileunca, pamintnya ka Cuku. Terus karena cabuaya sa abang mah ka 12. Kiri, mah ka kenca. Kanan. Ka kanan. Sebenarnya di sekitar Cileunca juga banyak kanan. Seueur tinggal adanya ke kenca terus ke koperasi. Mungkin pernah juga tapi sama saya ngobrol di kanan. Siap. Di kanan. Siap. Mungkin pernah juga Pak, tapi mung meser oleh hungku atau tapi terang hati santi dari kan itu sabablasan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Hatur nuhun Pak Asep. Salam baktos buat Pak Ketua dan semua jajaran pengurus, juga untuk semua anggota KPBS di Pangalengan. Insya Allah
Kita tuh kunjungan kali ke sana. Hari karena tempat tiis memotoran makan resep ya. Kita Ngobrolnya kunjungan. di Kanang. Ngobrolnya di Saya Kanang. lagi ada program ngobrol di Kanang dengan peternak. Wah, ini bahan nih kalau kita mau syuting di luar nih, Jadi bisa ngobrol di saya kandang dengan peternak. lagi bikin seperti ini, tapi judulnya Ngawangkong di Kandang. Ngawangkong di Dengan kandang. peternak. Sok Pak, Bapak bisa mau mengundang calon peternak. Boleh juga. Terima kasih sudah menyaksikan Ubar BT. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan bisa ada yang saripat yang buat kalian semua wargi Jabar bisa diceritakan, bisa diterapkan, dan sekali lagi di sini terbuka tempat ini di mana kita syuting setiap saat kalau mau tahu lebih banyak soal koperasi. Juga kalau mau main ke APBS. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ubar bete, ayo berbagi tips buat hidup happy.